Pancasila sudah dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan dapat dilihat dari proses perumusan sila-sila Pancasila yang melewati proses yang panjang dan dapat dimulai dengan perjuangan bangsa Indonesia yang melewati proses yang begitu panjang, dan bangsa Indonesia itu sendiri tidak mengenal lelah untuk sampai pada titik darah penghabisan sekalipun. Dan untuk mengetahui asal mula Pancasila dibutuhkan adanya penelitian secara mendalam atau secara ilmiawi. Menurut Kuasalitas Aristoteles, ada beberapa asal mula Pancasila. Yang pertama itu asal mula bahan atau causa materialis, yang kedua asal mula bentuk atau causa formalis, yang ketiga asal mula tujuan atau causa finalis, yang keempat asal mula karya atau causa efisiensi. Asal mula bahan atau causa materialis. Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, agama-agama yang terdapat di Indonesia. Oleh karena tujuan utama peneliti ini berusaha membuktikan kebenaran pendapat tersebut. Hasil yang diproses dari penelitian ini terbukti bahwa pemikiran Notonagoro tersebut memiliki kebenaran yang nyata. Hal ini diperoleh lewat analisis setiap sila-sila Pancasila merupakan kandungan unsur adat istiadat, unsur kebudayaan, dan unsur keagamaan atau agama-agama yang ada di Indonesia ini. Dengan penemuan ini, unsur-unsur adat istiadat, unsur kebudayaan yang sekarang sering disebut sebagai kreativitas lokal yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut dilestarikan demi mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. 5 dampak positif dan 4 dampak negatif dari globalisasi terhadap proses perguruan tinggi. Yang pertama, dampak positif dari 5-nya yaitu pertama itu sistem belajar mengajar tidak selalu tatap muka. Yang kedua, mudah dalam mengakses informasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Yang keempat itu meningkatnya kualitas pendidik. Yang kelima itu pertukaran pelajar. 4 dampak negatif dari dampak globalisasi bagi proses perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas moral mahasiswa. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Yang keempat, komersialisasi pendidikan. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari semangat Pancasila yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berketuhanan yang Maha Esa. Mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila jadikan pedoman pada generasi milenial untuk tetap menjalankan dan mengandalkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati dari bangsa Indonesia. Mengingat bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi milenial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikir kreatif, sehingga dikhawatirkan banyak remaja memulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi karakter dan juga tingkat laku generasi milenial
Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi. Begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia karena jika tidak terpedoman pada Pancasila, Indonesia akan bubar. Kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila.